Enheduanna adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah dunia, bukan hanya karena peran religiusnya, tetapi juga karena kontribusinya terhadap sastra dan budaya Mesopotamia. Dia adalah putri dari Sargon Agung, pendiri Kekaisaran Akkadia, dan dikenal sebagai penyair dan penulis pertama dalam sejarah yang namanya diketahui. Enheduanna hidup pada sekitar tahun 2300 sebelum Masehi dan merupakan imam besar di kota Ur, salah satu pusat kebudayaan dan religius paling penting di Mesopotamia kuno. Enheduanna lahir dari keluarga kerajaan sebagai putri Sargon, raja pertama yang mendirikan kekaisaran multi-etnis dan multibahasa pertama di dunia, yaitu Kekaisaran Akkadia. Meskipun tidak banyak informasi rinci tentang masa kecilnya, jelas bahwa dia dibesarkan dalam lingkungan yang berpengaruh, berpendidikan, dan religius. Nama Enheduanna berarti imam besar, perhiasan dari surga, yang mengindikasikan perannya yang sangat penting dalam kehidupan religius dan keagamaan. Ketika Sargon menaklukkan kota Ur yang berada di wilayah Sumeria, dia menunjuk Enheduanna sebagai imam besar dewa bulan Nanna atau Sin dalam bahasa Akkadia. Penunjukan ini memiliki makna politis dan religius yang besar, karena dengan menempatkan putrinya di posisi kekuasaan religius tertinggi, Sargon memperkuat cengkraman kekuasaannya atas wilayah yang baru ditaklukkan itu, sekaligus mengintegrasikan budaya Sumeria dan Akkadia. Sebagai Entu atau imam besar di kota Ur, Enheduanna bertanggung jawab atas berbagai upacara keagamaan dan ritual yang terkait dengan pemujaan dewa bulan. Peran Entu adalah posisi yang sangat penting dan biasanya dipegang oleh wanita dari keluarga kerajaan. Tugas ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga administratif, karena imam besar memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik dan sosial kota. Enheduanna berperan sebagai perantara antara dewa-dewi dan manusia, dan dia dipercaya memiliki kekuatan untuk memohon berkah dan perlindungan ilahi untuk rakyatnya. Selain itu, sebagai Entu, dia mungkin juga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan yang disponsori oleh kuil, termasuk konstruksi dan pemeliharaan bangunan religius serta pengelolaan lahan pertanian kuil. Yang membuat Enheduanna sangat menonjol dalam sejarah adalah kontribusinya dalam bidang sastra. Dia adalah penulis dari beberapa himne dan doa-doa religius yang ditulis dalam bahasa Sumeria, dan karyanya masih ada hingga hari ini. Himne-himne ini terutama ditujukan kepada Dewi Inanna, yang lebih dikenal sebagai Ishtar dalam bahasa Kedia, Dewi cinta, perang, dan kesuburan. Karya-karya Enheduanna mencerminkan kecintaan dan kekagumannya terhadap Inanna, serta hubungan pribadi dan religius yang mendalam dengan Dewi tersebut. Salah satu karya Enheduanna yang paling terkenal adalah himne kepada Inanna. Dalam himne ini, Enheduanna memuji Inanna sebagai dewi yang perkasa dan menakjubkan, yang kekuatannya melampaui batasan langit dan bumi. Himne ini bukan hanya sekedar doa atau pujian, tetapi juga ekspresi artistik dan literer yang menggambarkan kompleksitas dan kedalaman spiritualitas pada zaman itu. Selain himne kepada Inanna, Enheduanna juga menulis himne untuk kuil-kuil Sumeria, yang merupakan kumpulan pujian untuk berbagai kuil dan dewa-dewi yang disembah di Sumeria. Karya-karya Enheduanna memiliki dampak yang sangat besar pada kebudayaan Mesopotamia dan memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan sastra dunia. Sebagai penulis pertama dalam sejarah yang diketahui namanya, Enheduanna menjadi simbol kekuatan literer dan spiritual perempuan.
Karya-karyanya memberikan wawasan tidak hanya tentang kehidupan religius pada masa itu, tetapi juga tentang kekuatan dan pengaruh perempuan dalam konteks sosial, politik, dan budaya Mesopotamia kuno. Enheduanna juga dianggap sebagai pencipta genre sastra himne religius, yang kemudian berkembang dan diteruskan oleh penulis-penulis lain di Mesopotamia. Gaya penulisan dan tema-tema yang diangkat dalam karyanya memengaruhi tradisi sastra religius di wilayah tersebut selama berabad-abad. Warisan Enheduanna bertahan hingga hari ini sebagai salah satu simbol penting dari peran perempuan dalam sejarah awal peradaban manusia. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.